Ada yang membuat teori Yesus lahir pada perayaan Pondok Daun. Ada bahkan yang untuk membantah penanggalan kuno gereja bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember dengan mengemukakan teori bahwa Yesus lahir di musim panas pada saat pohon kurma berbuah. Nah, saya harus katakan bahwa semua teori ini adalah teori yang muncul ratusan tahun setelah peristiwa Natal itu sendiri terjadi. Bahwa narasi-narasi Natal baik yang tercatat dalam Injil Matius maupun Injil Lukas itu memberikan kepada kita informasi yang cukup penting. Yang pertama, pada saat Yesus itu dilahirkan, orang Majus datang ke Bethlehem dengan dibimbing oleh bintang Natal. Nah, sejak tahun 1604 ketika teleskop atau teropong bintang itu ditemukan oleh Johannes Kepler, saat itu mulai diteliti apa sebenarnya atau bintang apa yang sebenarnya pernah tampak membimbing orang Majus ke Bethlehem untuk bertemu dengan Kristus. Berdasarkan penelitian dari banyak ahli, bukan hanya secara astronomi, tetapi juga seorang arkeolog yang bernama Scannable tahun 1925 melakukan penggalian di Menara Jipar di Babel. Menara Jipar itu adalah termasuk situs kuno, masyarakat kuno yang memiliki sekolah astronomi. Maka di sana ditemukan di dalam bahasa Babel kuno ungkapan seperti ini. Mulu babar ukai wanu ina jipati, yang artinya Jupiter dan Saturnus pada konstelasi Pisces. Dan itu terjadi pada bulan Desember tahun 7 sebelum Masehi. Nah, apa artinya ini? Dalam dunia simbol masyarakat Babel kuno, Jupiter planet terbesar itu melambangkan raja. Sedangkan Saturnus itu adalah simbol bagi negara tetangga mereka, yaitu Israel. Negara Israel itu Saturnus. Sedangkan Pisces itu adalah hari-hari akhir. Jadi kalau dibaca, dan mungkin ini salah satu kemungkinan saya kira yang membuat orang Majus datang untuk mencari Yesus sebagai raja Yahudi, karena ungkapan itu bisa berarti seorang raja Yahudi telah muncul akhir-akhir ini. Itu dokumen pertama yang ditemukan dalam data arkeologi sekaligus didampingkan dengan fakta astronomi sejak ditemukannya teleskop. Lalu yang kedua, catatan gereja kuno sendiri. Clement dari Alexandria atau Santo Clement dari Alexandria sekitar tahun 150 mencatat bahwa bintang yang menampakkan diri kepada orang Majus yang membimbingnya ke Bethlehem itu disebut sebagai bintang nova, stella nova atau bintang baru. Dan bintang ini tampak pada bulan Maret atau April tahun 5 sebelum Masehi. Tidak hanya itu, saudara-saudara, ada data-data pendamping yang menarik untuk kita bandingkan. Ya, antara lain itu adalah catatan dari Tiongkok kuno. Dalam sebuah ensiklopedia Tiongkok kuno yang dikenal dengan Qian Hansu, itu digambarkan begini. Pada tahun kedua periode Qian, bulan kedua, suatu Huixing muncul lebih dari 70 hari, dan itu terjadi juga di bulan Maret atau April tahun 5 sebelum Masehi. Jadi banyak sekali fenomena-fenomena perbintangan yang muncul pada saat menjelang dan kelahiran Yesus. Bintang mana yang dilihat orang Majus itu? Ada banyak alternatif. Tetapi katakanlah, kalau orang Majus itu dibimbing oleh bintang, dan bintang itu yang dikenal dengan bintang nova menurut catatan dari tahun 150, yaitu Bapa Gereja Clement dari Alexandria, atau dia Hauxing menurut
komet berekor dalam catatan Tiongkok kuno, tetapi terjadi sekitar bulan Maret dan April tahun 5 sebelum Masehi. Nah, saya ingat apa yang ditulis di dalam buku yang 3 jilid Yesus of Nazareth dari Bapak Suci Paus Benediktus ke-16. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya perhitungan Natal itu telah terjadi kekilafan, dan ini akibat dari kekilafan yang dibuat oleh seorang rahib sekaligus matematikawan namanya Dionysius Exiguus yang menentukan bahwa Yesus itu lahir tahun 1. Padahal menurut catatan-catatan dari bapak-bapak gereja yang lebih kuno, misalnya Irenaeus, kemudian Hippolytus dari Roma, Julius Africanus, kemudian Epifanius dari Salamis, ternyata Yesus lahir beberapa tahun sebelum tahun 1. Makanya berdasarkan konjungsi 3 planet yang tadi disampaikan dalam penemuan menara Jipar atau bukti-bukti penelitian dari astronomi yang dirintis sejak zamannya Johannes Kepler, maka Paus Benediktus ke-16 mengatakan kemungkinan Yesus dilahirkan tahun 7 sebelum Masehi. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berpikir sejenak. Kenapa sebelum Masehi dan kenapa tahun ini disebut Masehi atau tahun Kristen atau Anno Domini? Tahun yang kita pakai sekarang ini adalah revisi dari tahun Julian yang ditetapkan oleh Kaisar Julianus. Dan itu pun juga revisi dari penanggalan yang lebih kuno yang disebut sebagai Ab Urbi Condita, sejak berdirinya kota Roma tanggal 21 April tahun 753 sebelum Masehi. Nama tahunnya itu adalah Anno Urbis Condita, tahun sejak berdirinya kota Roma, 21 April 753 sebelum Masehi. Lama sekali. Kita tahunya 21 April itu hari Kartini, dan itu baru kemarin sore. Makanya kadang-kadang saya mengatakan orang yang suka mengkritik kalender gerejawi itu sebetulnya bacaannya seluas apa. Jangan hanya membaca ensiklopedia Britannica dengan sok sekali mempersoalkan, skeptis sekali terhadap kalender-kalender gereja, yang sebaliknya justru itu kaya dengan dokumen-dokumen sejarah yang tidak pernah dia baca. Nah, itu saudara-saudara. Jadi ada terjadi perbedaan dalam menghitung tahun. Dan itu diakui oleh Paus. Tetapi jangan salah, Paus tidak pernah meragukan tanggal 25 Desember sebagai perayaan Natal gereja kuno sebelum skisma. Jadi baik gereja Ortodok, gereja Katolik, itu semua mengakui 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Atau kalau menurut dokumen Koptik Didaskalia Apostolorum, itu tanggal 25 bulan Kislev, perayaan Hanukkah Yahudi, atau bertepatan dengan tanggal 25 bulan Mesir keempat, yaitu bulan Kiyah. Kalau sekarang ini ada perbedaan, kenapa gereja Timur merayakan Natal tanggal 7 Januari, sementara gereja Barat 25 Desember, itu karena kekilafan menghitung kalender di gereja Barat. Dan orang dengan sangat mudah menemukan bukti itu. Kalender Gregorian tahun 1582 itu dari tanggal 4 Oktober langsung lompat tanggal 15 Oktober. Jadi ada 11 hari yang hilang. Kenapa hilang? Karena mula-mula begini. Ini memang rumit tapi harus saya jelaskan supaya Anda bisa paham apa yang saya sampaikan. Yang pertama, Paskah Kristen itu dulunya kan mengikuti Paskah Yahudi. Karena Paskah Yahudi itu Paskah keluaran dari tanah Mesir yang dirayakan tanggal 15 bulan Nisan, itu bertepatan dengan bulan purnama. Sementara Paskah Kristen dasarnya adalah kebangkitan Yesus hari Minggu. Dulu gereja Roma, selain Paus Telesphorus yang merayakan Paskah setiap hari Minggu, tapi paus-paus yang lain karena belum menjadi ketetapan gerejawi, itu masih sangat menjunjung tinggi perayaan Paskah Yahudi di bulan purnama tadi. Nah, padahal antara kalender bulan dan kalender matahari itu ada selisih 10 atau 11 hari setiap tahun. Sehingga
tahun ini misalnya tepat bulan purnama, tahun depan lagi geser nggak tepat, maka harus disesuaikan antara minggu dan bulan purnama tadi. Akibatnya tahun 1582 kita geser dari tanggal 4 Oktober kemudian langsung tanggal 15 Oktober. Lalu menit dan detiknya juga tidak dihitung. Ini berkaitan dengan rutinnya perhitungan tahun kabisat. Misalnya tahun 1700 hilang lagi satu hari. Tahun 1800 hilang lagi satu hari. Tahun 1900 hilang lagi satu hari. Akibatnya ada selisih 13 hari. Jadi 7 Januari di gereja timur itu sesungguhnya 25 Desember menurut kalender aslinya, kalender Julian. Sementara yang geser itu di Eropa, di barat, di gereja Katolik. Karena gereja barat ini yang menang, maka akhirnya Natal diperingati tanggal 25 Desember yang sekarang menurut tahun Gregorian. Nah, ini fakta yang pertama harus disampaikan supaya kita tidak bingung dengan kerumitan kalender Natal. Lalu yang pertama tadi, Yesus kira-kira lahir tahun 7 sebelum Masehi. Oleh karena itu, Paus Benediktus ke-16 mengingatkan kita dalam bukunya The Spirit of Liturgy, mari kita tinggalkan mitos-mitos Natal, termasuk mitos 25 Desember, Sol Invictus tadi. Lalu orang Majus, kalau misalnya dia bertemu dengan Yesus dibimbing oleh bintang nova tadi sekitar bulan April, Maret atau April tahun 5 sebelum tahun Masehi, maka usia Yesus saat itu kurang lebih 2 tahun. Dan ini cocok dengan Alkitab. Seringkali dalam aksesoris-aksesoris Natal, perayaan Natal populer itu bersamaan dengan bayi Yesus di Bethlehem, orang-orang Majus atau 3 raja yang bijaksana membawa emas, kemenyan, dan mur. Padahal tidak seperti itu. Alkitab sendiri mencatat di dalam Matius pasal 2 ayat 11, pertama, orang Majus tidak lagi datang di Gruto atau di kandang Bethlehem, tapi dia datang di rumah Bunda Maria. Pertama. Yang kedua, ketika Herodes merasa dikelabui oleh orang-orang Majus yang menempuh jalan lain, maka dia murka, naik pitam, marah luar biasa, dan dia mengeluarkan dekret membunuh setiap anak di Bethlehem dan sekitarnya yang usianya di bawah 2 tahun. Mengapa di bawah 2 tahun? Karena perkiraan waktu itu Raja Yahudi atau Yesus yang disembah oleh orang Majus itu kira-kira berumur 2 tahun ke bawah atau 2 tahun kurang lebihnya, kira-kira seperti itu. Kalau kita mengacu pada kalender konjungsi 3 planet Desember tahun 7 sebelum Masehi dengan penampakan bintang nova kira-kira bulan Maret April tahun 5 sebelum Masehi. Nah, kemudian Kristus pergi bersama dengan Santo Yosef dan Santa Maria pergi ke Mesir. Selanjutnya kita akan melihat sumber-sumber dari gereja Kudus. Secara khusus adalah sumber gereja Koptik. Mengapa? Karena gereja Mesir, gereja Alexandria inilah yang mendapat kehormatan dikunjungi keluarga kudus. Karena itu di dalam Sinaksarion Koptik yang terdiri dari 2 jilid ini, kitab Al-Sinaksar, ini disebutkan bahwa keluarga kudus itu tiba di Mesir, khususnya kalau di dalam rute perjalanannya itu Kristus dan keluarga kudus itu berangkat dari Bethlehem menuju ke Gaza, dari Gaza nanti dia menuju ke tempat yang sekarang disebut Syekh Juwaik, kemudian dari Syekh Juwaik dia pergi ke El Aris, dari El Aris dia pergi ke Pelusium, kota kuno yang sekarang disebut Farama, dari Farama kemudian dia pergi ke tempat yang sangat terkenal di Mesir yang dikenal dengan Tel Busta, tempat orang-orang Mesir kuno menyembah berhala. Dan itu jelas-jelas disebutkan dalam peringatan tentang kunjungan keluarga kudus ke Mesir. Jadi masuknya keluarga kudus di tanah Mesir, dan itu diperingati setiap tanggal 24 bulan Basans atau bulan Pason yang bertepatan dengan 1 Juni tahun 5 sebelum Masehi. Jadi catat, berarti ketika malaikat memerintahkan Yusuf untuk pergi membawa Yesus dan Bunda Maria ke tanah Mesir, itu setelah bulan April tahun 5 sebelum Masehi. Dan tradisi Koptik
yang disebut sebagai taklid al-muqaddas atau tradisi suci, atau berita yang diterus sampaikan secara tanpa putus sampai pada gereja kita sekarang, itu adalah 1 Juni sudah mulai masuk musim panas. Nah, dalam perjalanan keluarga kudus itu, kira-kira mereka sesampai di dekat tempat yang sekarang dikenal dengan provinsi Ismailia. Di sanalah terjadi mujizat di mana Yesus dengan kuasa sabdanya, Yesus yang waktu itu tidak lagi bayi tapi kanak-kanak, itu mengeluarkan air dari padang gurun dan terjadilah mujizat pohon kurma. Tapi ingat, itu tidak terjadi pada saat kelahirannya, tapi pada saat pengungsian ke Mesir. Nah, saudara-saudara, fakta ini yang mungkin ditafsirkan sebagai mujizat kelahiran Yesus di bawah pohon kurma. Bukan. Itu adalah mujizat ketika pengungsian keluarga kudus di Mesir. Dan itu tercatat jelas di buku Sinaksarion ini. Nah, Sinaksarion ini memang berdasarkan pada paradosis apostolik. Paradosis apostolik itu adalah suksesio apostolik yang diterus sampaikan dari zaman abad pertama melalui para rasul ke muridnya para rasul, ke murid-muridnya para rasul. Sekalipun yang namanya Sinaksarion itu singkat, tidak terlalu detail, tetapi terjadi fabrikasi pada abad-abad kemudian. Antara lain muncullah buku-buku apokrifa. Nah, dalam buku-buku apokrifa itu kadang-kadang memang diceritakan lebih panjang dan semi legendaris sebetulnya, atau ya dipanjang-panjangkan atau mungkin ditambah-tambah, itu kira-kira. Antara lain disebutkan dalam sebuah buku apokrif yang berjudul Injil Matta Al-Manhul, yaitu Pseudo Gospel of Matthew, secara khusus pasal 20, kira-kira dikatakan, maka kata bayi Yesus yang ada dalam pelukan ibunya, perawan Maria, wajahnya tersenyum-senyum. Lalu dia berkata, ketika mereka kehausan di padang gurun tadi, wahai pohon, rendahkanlah dahan-dahanmu untuk memberi makan kepada ibuku dari buah-buah segarmu. Maka pohon itu mendengar dan menundukkan dirinya ke kaki Maryam. Lalu mereka makan buah-buah yang segar itu. Setelah itu Yesus berkata lagi kepada pohon, angkatlah dirimu wahai pohon kurma, dan satukanlah dirimu dengan pohon-pohon Bapakku yang ada di surga. Dan Santo Yusuf, Santa Maria, dan kanak-kanak Yesus itu bersyukur kepada Allah karena mujizat terjadinya pohon kurma yang mengeluarkan buah dan mengeluarkan air yang memancar dari bawah tadi dengan penuh ucapan syukur. Ini dicatat dalam buku yang kira-kira ditulis baru pada abad ke-6. Jadi sudah jauh sekali dari peristiwa. Itulah sebabnya gereja membedakan kisah-kisah yang memang punya nilai historis dan kisah-kisah yang semi legendaris tadi. Padahal dalam konteks hitung-hitungan tahun tadi, mulai dari penampakan bintang nova sampai kemudian dia pergi ke Mesir dan tiba di sana mulai musim panas, yaitu tanggal 24 bulan Pasion atau tanggal 1 Juni, sehingga terjadi itu musim pohon kurma. Itu Yesus sudah berusia lebih dari 2 tahun. Dengan demikian, karena di dalam teks-teks apokrifa yang membanjir informasinya, khususnya lewat tradisi lisan, bahwa Yesus yang buat mujizat itu masih bayi, maka kemudian muncul kisah seolah-olah Yesus lahir di bawah pohon kurma. Nah, bagaimana sikap gereja tentang buku-buku apokrif ini ya? Pertama-tama gereja kritis, mengkritisi buku-buku itu. Misalnya, ini bisa dibandingkan tulisan dari Abuna Abdul Masih Basit Abul Khair. Beliau ini adalah kahin Kanisah Sayyidah Al-Adra di Masturut. Jadi dia adalah seorang imam atau seorang abuna dari gereja Ortodok Koptik, gereja Sayyidah Al-Adra, gereja Lady Mary, yaitu gereja Bunda Maryam.
yang ada di Masturut, dan Masturut itu salah satu situs perjalanan keluarga Kudus di Mesir. Judul bukunya adalah Apokrifa Al-Ahdul Jadid, kitab Apokrifa Perjanjian Baru. Yang pertama pertanyaannya, kaifa kutiba, bagaimana buku-buku seperti ini ditulis? Lalu walimada rafadatuha al-kanisah, dan kenapa gereja menolak buku-buku seperti ini? Jadi artinya apa? Ini adalah pengembangan, bahkan fabrikasi dari kisah-kisah yang memang sebetulnya itu pada dasarnya ada dalam buku-buku Synaxarion, tapi dikembangkan lebih bebas lagi. Dan itu menjadi banyak acuan dari kelompok-kelompok tertentu pada masa dulu, dan itu muncul ratusan tahun setelah peristiwa. Jadi bedakan antara sejarah dengan kisah-kisah semi legendaris. Kalau sejarah itu kan jelas, misalnya gini ya, gereja Ortodok Koptik itu bisa menghitung keluarga Kudus itu kira-kira tinggal di Mesir sekitar 3 tahun 6 bulan. Ada yang menghitung 3 tahun 11 bulan. Dari mana kita bisa tahu seperti itu? Ya dari Alkitab. Karena Alkitab tidak ada eksplisit, Pak. Ya memang eksplisit tidak ada, tapi implisit ada. Kenapa? Karena menurut Injil Matius pasal 2 ayat 15 dan pasal 2 ayat 20, keluarga Kudus itu diperintahkan untuk mengungsi ke Mesir sampai Herodes mati. Dan malaikat kembali menampakkan diri kepada Yusuf bahwa bawalah anak itu kembali ke tanah Israel karena raja yang hendak membunuh dia sekarang sudah mati. Dari mana kita tahu kematian Raja Herodes? Catatan sejarah yang sejaman. Salah satunya adalah karya dari Flavius Josephus. Dalam karya Josephus ini dengan jelas dikatakan bahwa Herodes Agung itu mati pada saat terjadinya gerhana bulan. Nah, sekarang para ahli sejarah kuno Israel itu mencatat matinya Herodes Agung. Ada yang mengatakan karena terjadinya gerhana bulan itu tahun 4 sebelum Masehi, dan ada ahli lain yang menganggap tahun 1 sebelum Masehi. Itu penelitian tentang kapan terjadinya gerhana bulan, yaitu pada saat Herodes mati tadi. Maka dari sini kita bisa lihat keluarga Kudus mulai diperintahkan meninggalkan Bethlehem menuju Gaza, menuju Al-Aris, menuju Farama, sampai kemudian nyebrang sungai Nil sampai di kota Kairo lama yang dikenal dengan gereja Hanging Church, gereja Abu Sirga. Lalu mereka akan kembali ke tanah Israel setelah mendengarkan perintah malaikat tadi dalam penampakan kepada Yusuf. Jadi bisa dihitung, kalau dia tiba, dihitung mulai tibanya bulan Juni pada saat mulai musim panas tahun 5 sebelum Masehi sampai kemudian matinya Herodes itu sekitar bulan Januari terjadinya gerhana bulan tahun 1 sebelum Masehi. Maka keluarga Kudus tinggal di Mesir lebih dari 3 tahun, 3 tahun 6 bulan, 3 tahun 7 bulan. Tinggal dari mana kita menghitungnya? Nah, itu bedanya bagaimana gereja kuno. Ya, bapak-bapak gereja yang kemudian dilecehkan setelah munculnya teori spekulatif dewa matahari Sol Invictus tahun 743, zamannya Keraton Surakarta Hadiningrat berdiri itu terlalu baru untuk kita bisa bandingkan dengan dokumen-dokumen gereja. Sekalipun di situ ada kekilafan di dalam menghitung, itu kan wajar. Di kalender manapun juga kan ada itu. Tetapi jangan skeptis dengan kalender gerejawi. Dan terakhir saudara-saudara, orang sering bertanya, seolah-olah gereja itu menerima 27 kitab perjanjian baru itu hanya karena asal menguntungkan gereja. Tidak seperti itu. Kenapa kitab-kitab seperti Injil Tufliyah, Injil masa kanak-kanak Yesus yang ditulis pada abad ke-5 dalam bahasa Syriak dan terjemahan Arabnya abad ke-7 sekitar tahun 600-an. Kenapa kita menolak Injil Thomas Israeli yang memuat tentang kisah Yesus pada masa kecil? Dia membuat 12 bentuk burung dari tanah liat kemudian menjadi burung dengan sungguh-sungguh. Kenapa cerita Yesus bicara pada waktu bayi yang disebutkan dalam Injil masa kanak-kanak Yesus berbahasa Arab itu ditolak oleh gereja? Bukan karena itu bertentangan atau seolah-olah ini nggak cocok dengan klaim ketuhanan Yesus. Tidak seperti itu. Maka baca langsung sumbernya. Seandainya gereja menerima buku-buku itu,
Kalau sekedar untung-untungan gereja untung. Ini saya contoh ya. Ini terbitan dari Injil masa kanak-kanak Yesus. Diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Henricus Sick. Ini terjemahan di dalam bahasa Latin, tapi berdampingan dengan naskah Arabnya. Ya. Ini diterbitkan pada tahun 1697. Ini misalnya. Kalau justru kita menerima buku ini sebetulnya malah mendukung ketuhanan Yesus, bahkan ajaib sekali. Karena Yesus usia masih bayi digendong ibunya sudah bisa bicara. Bahkan di sini tidak menolak Tritunggal, tidak menolak keilahian Yesus, bahkan melebih-lebihkannya. Misalnya diawali dari Bismillah walibni warrohil kudus al-ilahu wahid amin. Trinitas, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus amin. Dan di dalam pasal pertama itu disebutkan bahwa telah disebutkan di dalam kitab Yosefus, qad wajadana fi kitab Yosefus Rais al-kahinat alladzi kana ala ahdil masih. Disebutkan dalam kitab Yosefus Rais kahinah, jadi imam besar yang hidup pada zaman Al-Masih, wa qad qala Anas innahu Kayafa, dan ada juga yang mengatakan dia adalah Anas atau Kayafas. Ini disebutkan di situ. Inna Yasua takalama wa huwa hina kana fil mahdi. Bahwa Yesus telah bisa berbicara ketika dia masih bayi, masih digendong ibunya. Wa qala li Maryam ummuhu. Dan dia berkata, bayi Yesus tadi berkata pada Maryam ibunya, ini ana huwa Yesua ibnullah. Sesungguhnya aku inilah Yesus, putra Allah. Wa abi arsalni likolasil alam. Dan Bapakku telah mengutus aku untuk keselamatan dunia. Jadi ini jelas mendukung keilahian Kristus. Bahkan gereja menseleksi mana yang punya nilai historis, mana yang tidak punya nilai historis.